teman-teman yang ada di rumah. Yup. Langsung spam di kolom komentar dengan hashtag Viva Rarky atau hashtag EVOSROAR. Karena ini adalah last match. Dan juga bisa jadi di game yang kedua, akankah EVOS Legends memaksa Rarky Hoshi bermain di game yang ketiga? Atau jangan-jangan mereka ingin sudah ini dengan 2-0? Itu dia, sesaat lagi berangkat kita menuju Land of Dawn. Game kedua, El Clasico. Oke, sama-sama ngotot pengen dapetin upper bracket. Dan tampaknya dengan draft yang cukup mengejutkan, Roger. Yang kayaknya ini baru pertama kali Versik pakai. Kalau tidak Konet salah, coba dicek. Tahu aku nggak pernah lihat Versik soalnya. Roger. Oh iya, dia pakai Bruno gitu ya kemarin ya. Dan banyak kan main Versik ya, Roger satu kali di pick 100% win rate. Oh, sempat pernah di pick. Sempat pernah di pick. MPL atau MDL? MPL MPL dong. pastinya ya. MPL dong, ini data MPL Pak. Oke, benar. Iya. MDL belum pernah ya? MDL dia tuh mainnya. Mainnya MM banyak, MM Lancelot. sama Iya, Lancelot juga sih. Lancelot. EVOS. Ya, Digi Oh Feeder. iya, feeder. Kaget gua kaget ya, maaf. Digi Feeder. Feeder. Dar. Terakhir mereka melawan Digi Feeder itu melawan Alter Ego, Ararki ngecuekin aja ke arah Diginya Pak ya. Benar, tapi itu dia kalau misalkan kalau nggak salah Rarky Hoshi juga pakai link. Jadi bisa dibilang agak sedikit sulit bagi seorang Diginya untuk mengejar ke arah seorang link. Gila, sini Jadi, keluar benar-benar lagi. kayak apa ya? Sampai 3 orang di arah jungle membuat semakin berat juga, semakin lama farmingannya. Oh, Skyler. Dan first blood yang ya kita tidak perlu heboh karena sudah pasti dengan meta Digi Feeder akan langsung didapatkan dengan mudah, digangguin dengan tidak menggunakan retribution-nya, pakai flame shot ternyata mencoba untuk didorong. Masih dari retribution-nya baru level 4. Crystal Albert yang mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Ya. Wow, nge-kill Digi Feeder. Kayak gue membuat hype tapi itu Digi Feeder gimana ya? Iya, Digi Mas Ya, ya. dia akan selalu kayak gitu soalnya. Permasalahan utamanya adalah Digi akan selalu kayak gitu. Selalu saja. Ini Digi mau sampai berapa ntar kita lihat aja. 10, 11, 13, 20, 50. Kita lihat aja. Oke. Reknya datang lagi. Diganggu lagi Sementara di bottom lane ada Benedetta yang udah standby juga. Roger di bagian belakang Alex final blood. Sementara Pinter tinggal. Namun untuk kali ini Albertnya masih berada secara langsung icon punch ke bagian depan. Tapi Albert masih bisa nge-sliding tackle ke bagian belakang. Tapi untuk Versiknya tertinggal. Oh, no. R7 berhasil untuk mendapatkan ke arah Versiknya. Tahu nggak kenapa ada teriakan ya? Karena itu yang terburuk ketika kita menggunakan Digi Feeder. Kita kehilangan jungler kita, Junglernya. namun yes, Albertnya juga 1 untuk 1. Masih mau ditukarkan, namun Reknya benar-benar masih mengganggu di lini jungle. Wow. Pertarungan yang sama-sama mengerti dengan meta yang digunakan dari sang musuh. Dan bahkan dari RKT-nya. Lagi-lagi masih mencoba untuk bersikeras mengganggu farmingan dari sang jungler Alberto. Dan Reknya sengaja dia ya mati berkali-kali ya. Iya. Lalu terus udah 7 kali di bottom lane. Dia tuh kalau Gila. metode Digi Feeder itu bukan cuma sekedar mati, tapi dia yang penting buka mapnya doang. Yap. Dia nyari informasinya ada di mana. Dan emang akan selalu seperti itu. Sebenarnya di bawah itu Benedetta dengan Pakito, di bagian tengah kita lihat ada Saiko sendirian anteng dengan Selena-nya masih aja berani, sementara Rek open map lagi, reverse time lemparkan time bombnya, maju lagi ke bagian depan. Abis Laro tadi dilemparkan ke arah yang berbeda seperti karena ataupun ke arah anti-match yang mau masuk dari bagian belakang. RKT mati diperbanyak biar cepet ulti ya, Be. Gak gitu sih harusnya ya. Tapi untuk sekarang di bagian turtle-nya yang diamankan oleh seorang Roger dari Versik tentunya akan makin kenyang lagi nih EVOS Legends, apalagi dengan metode Digi Feeder yang Albertnya tidak bisa menyentuh ke arah turtle. Namun balik lagi, emang net akan selalu digunakan ultinya karena untuk membaying time kan, jadi biar lebih lama kan ada absorb damage-nya tuh. Bener. Iya kan, walaupun tumbang berkali-kali asal ada ultimate itu minimal udah aman berarti dari seorang Reknya. Benar banget, karena butuh waktu lama untuk mendapatkan ultinya. Betul dia sekali. Yes, oke. Jadi selama ada ultimate, ya kan, selama dia walaupun dengan metode Digi Feeder tetap akan dikeluarkan ultimate-nya. Ya, itu dia. Dikeluarin terus ya ultinya ya. Itu tadi udah ada enchanted talisman diambil oleh Luminar, ada flame shot yang agak sedikit salah arahnya, sementara Pinter tinggal di bagian belakang ditembakin terus menerus. Versik udah mulai hadir, udah ada time journey, sementara dia masuk ke bagian belakang tapi Versiknya masih kabur lagi. Maju ke bagian depan dengan transformasi ke mode manusia. Oke, Vin tapi dalam ancaman kayaknya. Langsung dihilangkan tracknya lagi. Hati-hati Versik, Skylar-nya flicker tapi tidak berhasil mendapatkan 1 orang pun Versiknya.
ngejiggle tadi di sana. Kiri kanan, depan bawah, atas, kiri kanan, bawah, atas. Bahkan Finnya juga masih bisa survive di area Serem tengahnya. juga tuh. Masih dengan tempo yang jauh lebih lambat dan sama seperti season sebelumnya. Cornet, kalau melihat meta Digi Feeder, emangnya begini lah. Iya, santai aja ya Iya. ngeliat Digi Feeder ini karena ya mau digimanain juga ya feedernya pasti akan selalu terlihat. Tapi untuk sekarang Skylar, 2 weakness point lagi. Clover dengan one-one-nya udah cukup mumpuni di bagian atas tapi Albert mulai tertarik ada reverse time anti-mate ke arah yang salah. Sementara itu Albert sedikit lagi Execute. HP-nya. Albert pun langsung menghilang. Wow. Itu dia. Oke, kalau kita lihat dari net worth-nya, emang EVOS Legends sekarang mengungguli walaupun tidak berbeda cukup jauh. Dan bahkan di sini memang sudah mulai diganggu dan bahkan lihat Meteor Shower-nya. Tapi masih ada retribution diamankan gitu saja oleh seorang Versik-nya. Dan langsung mengajar ke seorang R7 yang memakai flicker seperti yang Olet bilang. Baru sadar setelah 5 menit pertandingan, Cornet terlalu fokus sama Digi Feeder kayaknya dari tadi. Anti-match masih split push juga sih. Ini yang bakal kenyang di anti-match-nya sih karena bakal ditinggal terus dari landing phase-nya dan Di kali retry dong. ini ya bakal diamankan untuk dari turtle-nya karena dari tadi Albert tidak menyentuh ke arah turtle dan hal ini harus dipaksa. Yap, sementara Naik itu untuk Paul. Clover di bagian belakang ada 1 ataupun 2 weakness point lagi. Shutdown masih Dikejar. didapatkan R7. Tapi Finn masih dikejar habis-habisan. Ada rek, ada rek. Udah ada rek juga yang agak Flame shot, termakan flame oleh shot nih, Lele. flame shot nih. Ini dah Flame flame shot shotnya nih. lagi Flame ngeker. shot, Lagi RKT ngeker, 3, tembak. Enggak, 2, ternyata reverse time aja. 3, 2, 1, enggak berhasil flame shot karena di shutdown di sana Malai. Dia pasti mau flame shot tuh gue yakin tuh. Tapi Dihalangin ternyata tapi. tidak mendapatkan target ya dan bahkan dari turretnya lihat udah mulai dihabisin satu persatu dan Clover seperti biasa ya dia tidak akan selalu join team fight bahkan 0-0-2 dari KDA-nya di menit yang ke-6 kali ini. Iya, sementara itu ini adalah titik yang cukup tidak baik untuk RRQ Aussie, apalagi Selenanya dengan kehilangan satu center turret yang ada di mid lane. Ini akan menjadikan dia agak sedikit sulit untuk bisa melakukan sebuah inisiasi. Satu pertanyaan besar ini akan muncul sekarang. Mau sampai kapan ini RRQ Hoshi sedang mempersiapkan pastinya. Mau sampai kapan EVOS melakukan push seperti ini? Apakah akan dibawa ke super duper late game sehingga RRQ bisa comeback atau justru malah mereka akan memberikan pressure sampai mendapatkan game keduanya? Yap, ini dia. Ini reknya udah bersembunyi dari dalam rumputan. Sementara itu Albert di bagian dalam belum mau terlalu maju ke bagian depan. Sementara itu reverse time mulai tertarik Finnya. Finnya sedikit lagi. Alexa Fina belum datang masuk dari bagian belakang tapi R7 masih bisa menyelamatkan dirinya. Luminer mandiin langsung dengan Meteor Shower ke arah Albert tapi untungnya belum terlalu bisa menghantarkan damage-nya. Yes. Benar-benar di-press abis-abisan. Pressure demi pressure diberikan oleh sang macan. Sudah mulai mengaum pelan-pelan digigit rajanya. Dan dibuat kewalahan. 1, 2, 3 bahkan 4 turret dari anak-anak RRQ Hoshi ditumbangkan dan masih berdiri dengan kokohnya. Turret-turret milik EVOS Legend. Yap. Untuk versinya udah enak banget. Ini untuk Turtle sendirian aja udah bisa tapi ada R7 di sana yang udah mulai mendekat. Sementara Cangga di bagian belakang juga udah akan membantu. Clover dapetin 1 poin kill. Turtle juga diamankan oleh seorang Versik ya. EVOS mulai berkumandang di lane of dawn. Diincar tapi flickernya R7 nabrak tembok. Dan langsung diamankan poin killnya sama Versik di arah tengah. Dan lihat Skylar ya yang diincar sama Clover. EVOS selalu berkumandang dan langsung diamankan Clover. Hashtag cuma bisa main 1-1 tapi berhasil mengamankan 1 poin kill ya terhadap seorang Chow Skylar. Dulu kalau nggak salah dia juga beradu dengan Chow tapi yang digunakan oleh R7 ya. Tapi sekarang oleh Skylar. Dan sama-sama menang. Benar sekali dan kali ini langsung di-press lagi di bagian mid Flame lane-nya shot lihat. untuk ngelambatin sakit banget. Finnya Dapet terbakar dong. dan didapatkan oleh Ican Luminer. RKT nge-spam stiker M1 menunjukkan kalau dirinya adalah mantan juara pemain pertama di dunia ML. Pastinya M1 yang bikin Ekoju dan Danki iri. Pengen kayak gitu juga di MPL. Tapi kan udah pensiun. Iya makanya iri pasti pengen gitu lagi kan. Nunjukin nih gua anak M1 bro, juara gitu. Ya semoga aja balik lagi tuh berdua tuh. Iya.
Ayolah baliklah. Main lah. Main Masa lah. nggak sih? Itu game 2 game aja bro. Segame Yoi. 2 game. Bener. Iya. Kali mau reunian kan. Reunian, ya. Tapi dari segi item dulu nih Pak, kebetulan Rogernya dan juga pergerakan dari anti-match yang bisa dibilang agak sedikit sustain. Lihat, dia 2 lawan 1 posisinya. Lawan 2 Dia dan Jet samperin. Kundo enggak mau kabur dan dilawan sama anti-match dan digocek-gocek lagi anti-match Di-bait. dan langsung diajar sama Versiknya. 1 poin kill dan bahkan 2 dari sang Skylar. raja langsung diamankan di arah bottom lane. EVOS tidak mau pulang cepat walai, pengen nginep di MPL Arena dan pengen mengamankan game keduanya. Nggak mau pulang cepat mereka. Gak mau Sudah lah. pastilah. Sudah pasti EVOS ingin ngedrag game ini ke game yang ketiga. Sangat, Persik bro. udah siap, langsung aja ngegaruk ke arah Lord. Lord yang gatal yang mana? Betis mana yang gatal, sini gua garukin semuanya. Punggung mana yang gatal, udah hilang langsung cepet banget. Yes, benar banget. Diamankan oleh EVOS Legend. Menit 10:21. Dan gua nggak tahu komentar YouTube apakah sudah mulai rame nih biasanya netizen-netizen di luar sana ya. Biasanya ngeledekin Clover. Hey, kalian ledekin Clover, emangnya kalian bisa main di MPL kayak Clover? Langsung kita lihat inilah dia Clover Panas. sebagai gold laner yang di head to head kan dengan Skylar. Bisa dibilang memang KDA dari Clover cukup tinggi, tapi perbedaannya di sini dari segi gold per menitnya. Yang bisa dibilang berarti Skylar Gede optimal. juga ya. Kenapa? Gede juga ya. Iya. Skylar makanya. ya. Iya. Pemain baru kita nih. Heeh. Di awal dia terpuruk banget ya mainnya ya. Iya. Ih, tapi ternyata ya begitulah. Nyusul Pak pelan-pelan Pak. Nyusul Emangnya tim pelan-pelan. RRQ gitu ya. Albert awal-awal begitu. Skylar juga. Pilihannya kalau nggak nyusul yang nyungsep Pak, udah 2 itu doang gitu. Lu mau yang mana gitu loh. Nyungsep. Bahasa Oke, lu. back to the game. Nggak ada yang lihat dari flame shotnya RKT. Tidak mengenai siapapun dan Lordnya Vin. cuek. Lordnya nggak ngehit ke arah turret dan bahkan anti-mage-nya masih bisa survive ke arah belakang dan dapetin 1-2. Ini turret dari sang raja. Benar-benar dibikin bertekuk Psycho. lutut sama sang macan. Game yang kedua sudah di depan mata. Time jadinya di pop up dan sudah mulai masuk minionnya dan game 2 is real. Di 11 menit 30 detik pertandingan. 438.000 orang sedang menyaksikan. Ini dia game kedua untuk EVOS Legend.